pada pembinaan karakter dan bakat hari ini. Ibu berharap dimanapun kamu berada selalu dalam keadaan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tahukah kamu, di negara kita sudah banyak sekali sampah yang menumpuk. Bahkan, jika kita perhatikan, di setiap harinya selalu ada orang yang membuang sampah. Kita semua tahu bahwa ada dua macam sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Nah, contoh dari sampah organik yaitu seperti sisa makanan, kemudian daun-daun kering, kertas, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh sampah non-organik yaitu seperti plastik, kemudian botol bekas, ya, dan lain-lain. Sampah non-organik bisa kita daur ulang menjadi pupuk alami atau kompos dan bahkan bisa kita jadikan menjadi sebuah kerajinan tangan, ya. Sedangkan sampah non-organik sangat sulit untuk didaur ulang, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, jika dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi lingkungan dan lingkungan kita akan tercemar. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya lingkungan kita tetap terjaga? Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan barang-barang yang sulit untuk didaur ulang, ya. Contohnya, dari yang biasanya kita menggunakan kantong plastik untuk berbelanja, kita bisa menggantinya dengan menggunakan tas untuk berbelanja. Atau mungkin yang awalnya kita membungkus bekal makanan menggunakan styrofoam, kita bisa menggantinya dengan menggunakan kotak bekal dari rumah. Kali ini Ibu akan mengajak kamu untuk mengurangi sampah dengan mendaur ulang, yaitu dengan membuat sebuah tas atau goodie bag dari koran bekas. Anak-anak bisa simak video berikut ini ya. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat goodie bag atau membuat tas, ya. Yang pertama kita perlukan adalah koran, ya, koran. Kemudian pita, lalu ada lem, kemudian ada gunting, lalu ada pena, kemudian ada penggaris, dan yang terakhir kertas karton atau anak-anak bisa menggunakan kardus, ya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu korannya, ya. Nah, untuk korannya kita buka terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita beri lem. Nah, di setiap koran kita olesi dengan lem, ya. Oke, jika semuanya setiap sisinya sudah terolesi dengan lem, kemudian kita rekatkan sisi yang satu koran menjadi satu. Oke, jika sudah menjadi satu seperti ini, kemudian kita lipat seperti ini, ya. Kemudian bisa kita lipat pada sisi yang paling bawah, ya. Nah, kita lipat seperti ini, ya. Kemudian jika sudah terlipat seperti ini, lalu kita rekatkan kembali menggunakan lem. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita lipat lagi yang bagian sisi
ini dan sisi yang sebelah sini. Nah, jika kita sudah lipat seperti ini, kemudian kita lipat lagi pada sisi bagian yang sebelah sini. Tetapi, nah ini adalah lipatan yang kedua ya anak-anak. Kemudian untuk lipatan yang ketiga, kita lipat lebih besar daripada lipatan yang kedua. Oke, untuk lipatan yang ketiga, kita buat lebih lebar seperti ini ya. Kemudian kita rekatkan pada lipatan yang kedua. Nah, tetapi sisakan setengah ya. Sisakan setengah dari lipatan yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita rekatkan menggunakan lem. Sisi yang kedua ini sudah diolesi lem, kemudian kita rekatkan pada lipatan yang ketiga ya. Jadi seperti ini ya, berlubang. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ambil bagian sisi yang bawah, ini yang atas, kemudian ini yang bawah, kita lipat kembali. Nah, bentuknya seperti ini jika kita sudah lipat. Ya, kita lipat seperti ini. Nah, selanjutnya kemudian kita buka seperti ini. Dan sisi yang sebelahnya juga dilipat segitiga. Seperti ini, ya. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita lipat yang bagian sini dan bagian sini. Kita lipat. Lalu selanjutnya yang bagian sini agak besar ya, supaya bisa direkatkan pada sisi yang sebelah sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa rekatkan menggunakan lem. Oh ya, Nana Ibu, supaya nanti di bagian sininya tidak berlubang, maka kita juga harus merekatkan bagian sini dengan lem sedikit saja. Bagian sini juga ya. Oke, kemudian kita rekatkan seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kemudian kita balikkan.
Lalu kita lipat lagi sebelah sini. Nah, di bagian sini tidak perlu menggunakan lem, cukup dilipat seperti ini saja. Yang sebelah, yang satunya juga ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita balik lagi. Nah, di sini kan ada garis, kita lipat kebalikannya. Oke, anak ibu, jika sudah seperti ini, kemudian kita buka, ya, kita buka bagian dalamnya. Nah, akan jadi seperti ini ya. Akan jadi seperti ini. Kemudian di bagian sini, bagian samping dan bagian samping sini kita lipat ke dalam, ya. Yang di bagian tengah sini kita lipat ke dalam. Ya. Jadi setiap sisi kiri dan sisi kanan kita lipat ke dalam seperti ini. Ini juga dilipat ke dalam, ya. Oke, jika sudah jadi seperti ini, kemudian kita bisa membuat lubang di bagian atas ini udaranya. Nah, supaya lebih rapi, kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris agar sama ya, setiap sisinya sama. Ini jika kita sudah mengukurnya, kemudian kita bisa melubanginya ya. Nah, ini bisa melubangnya menggunakan gunting atau mungkin bisa menggunakan paku ya jika susah menggunakan gunting. Pitanya ya untuk tali. Ulangi lagi pada lubang yang sebelahnya. Pitanya dimasukkan ke dua sisi ya, jadi sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini ya untuk talinya. Nah, supaya bagian bawahnya lebih kokoh. Nah, supaya bagian bawahnya lebih kokoh, kita bisa memberikan alas ya. Kita letakkan alas. Nah, untuk alasnya anak-anak ibu bisa menggunakan kertas karton seperti ini atau menggunakan kardus ya. Dipotong sesuai dengan ukuran tas yang kamu buat. Nah, tasnya sudah jadi ya. Jadinya seperti ini, memasukkan seperti ini. Jadi tasnya sudah jadi seperti ini ya. Anak-anak bisa menggunakan tas ini untuk menyimpan barang ya, seperti ini. Kita bisa masukkan pena, kemudian kita bisa masukkan gunting ya, atau barang-barang yang lain. Oke, baiklah anak-anak ibu, cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Selamat mencoba.